Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dinten iki kita kembali mempelajari atau mengkaji kitab Khamsuni Ati Sunnatin min Sunanis Sholat atau 500 kesunahan sholat. Alhamdulillah sampai hari ini sudah sampai pada kesunahan sholat yang ke 177. 171. Tadi sudah saya share di grup Rijal yang belum dapat diperluas lagi agar bisa menyimak. Kalau langsung mulai kesunahan sholat yang ke 170 ayyakula idza stawa qa'iman rabbana lakal hamdu bil as-samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau di mana nih nek koyo ngaji nang pesantren. 170 iku ayyakula yang mengucap sapa wong idza stawa ing dalem nalikane dicek so qa'iman hale wong kang ucap rabbana lakal hamdu ila akhir. Rabbana ditolak kayak gitu Tuhan. Alhamdulillah sebagai puji, ya alhamdulillah pujian mil samawati kang sakebare langit wa lan sakebare bumi wa mil ama wa mil umalan sakebare perkara sita kang saate panjenengan Imam bisa saking siji-siji batu ing dalem sawise samawat latar. Kesunahan yang ke-170 yaitu ketika seseorang bangun dari rukuknya, yang mana posisi itu istilahnya i'tidal, disunahkan untuk membaca Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi setelah bangun dari rukuk sembari mengucap sami Allahu liman hamidah, kalau sudah ngadeg jejeg kemudian sunnah mengucapkan Rabbana lakal hamdu boleh dibaca mil'a, boleh dibaca milku. Ya, milku dibaca rafa atau mil'a dibaca nasab. Kalau milku berarti jadi sifat, kalau mil'a berarti jadi hal. 171 iku yazid yang nambahi sapa al-faridu wong kang salat ijen wa imam lan imam iku marokan seliwat soman nambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi setelah Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, bagi orang yang salat sendirian atau imam yang makmumnya rela kalau sholatnya lama, disunahkan untuk menambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. 172 iku yazid yang nambahi sapa ayat kalimat ahlat tsana'i wal masdi ahqqu maqala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani lima
a'taita wa la mu'tiya liman mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Sunnah lagi bagi orang yang sholat sendirian dan imam yang makmumnya rela kalau sholatnya dibuat lama-lama. Setelah Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ditambah lagi ahlan tsana'i wal masdi ahadun wa qala alhamdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Kemudian 173 wa ya kula yang mengucap salawat kula dari ing sakabehane mau sirron kelawan sir. Jadi bacaan mulai Rabbana lakal hamdu fil samawati wal ardi akhirih hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, terus tambahan satu lagi semuanya itu dibaca sir. Kalau Sami Allahu liman hamidah bagi imam, maka membacanya bukan sir tetapi jahar. Bagi imam sunnah untuk mengeraskan suara ketika mengucap Sami Allahu liman hamidah. Begitu juga mubaligh. Mubaligh itu orang yang ada di belakang imam, dia menyampaikan suara imam agar makmum yang di belakang itu tahu, oh pergerakan imam itu sampai sini sedang ini dan sedang itu. Jadi nek imame jahar, mubalighnya juga jahar. Kalau imamnya bacanya sir, maka mubalighnya sir juga. Sunanul kunuti sudah masuk ke bab kesunahan kunut. 143 itu al-kunutu kunut fi subhi ing dalam salat subuh. Disunnahkan kunut ketika salat subuh. Sekali lagi sunat, boten wajib. Dadi nek boten kunut salate tetep sah. Susah ini bos. Ya kita susah betul berarti. Sunnate sujud sahwi. Kalau meninggalkan kunut disunnahkan sujud sahwi. Karena kunut itu bagian dari sunnah abadnya sholat. Kalau misalnya tidak sujud sahwi, ya tetap sah. Kemudian 175 iku ayakuna ya ta'ana kunut iku fi itidal rakaat tsaniyati dalam itidal rakaat tsaniyati kang kapindho. Kapan doa kunut ini dibaca? Yaitu ketika itidal pada rakaat kedua. Ini salat subuh baca kunutnya itu pada rakaat kedua. Pas iktidal ayyakuna fi iktidal rakaat tsaniyah. 176 iku ayyakuna yang tono apa kunut iku ba'da dzikri ratibi dalam salat zikir ratibi sing ajeg. Nah ini biasanya cok ditinggal. Kalau sholat subuh itu bacaan Rabbana lakal hamdunya ditinggal, langsung donga kunut. Padahal sunnahnya Rabbana lakal hamdunya tidak ditinggal, tetap dibaca. Jadi Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardh sampai terakhir, kemudian baru ngangkat tangan terus donga kunut. Biasanya kebanyakan orang meninggalkan rotitnya, langsung begitu Sami Allahu liman hamidah langsung Allahumma hdini fiman hadaita. Di situ ada satu kesunahan yang ditinggal. Jadi tetap lebar Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu diwaos. Begitu selesai kemudian baru donga kunut. 177 iku ayakuna yang tono kal kunut iku maksuran maksur. Maksur itu artinya biduma ilwarid an Rasulillah. Jadi nganggo donga sing diwarai Kanjeng Nabi.
Kalau misal pakai doa selain redaksi yang diajarkan oleh Nabi, boleh apa tidak? Boleh. Yang penting doa kunut itu isinya ada doanya, ada tanah, ada ngalem nanggone Gusti Allah. Contoh misalnya pakai satu ayat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Niku wis ana dongane, wis ana pujiane nanggone Gusti Allah. Boleh. Tidak harus pakai Allahumma hdini fi man hadait. Atau misalnya Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, maka boleh. Tidak harus pakai Allahumma hdini fi man hadait. Jadi nek kira-kira wah ngapa lagi ngomong males tuh. Pilih Allahumma ighfirli ya ghafur. Ditambahi sholawat. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tapi kita tetap yang paling awal itu pakai redaksi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 178 wa afdhalul qunut utawi luwih utama-utama kunut iku ma kunut waratakan muga oma anu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man atait tabaraka rabbuna wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Penting ini untuk sering-sering dibaca. Bagi yang masih sering keselipet antara belakangnya tak sama belakangnya kaf, nek boten sering-sering baca, kecuali nek hafal ngetipal, nek masih belum hafal ngetipal, sering-seringlah melihat tulisan doa kunut ini agar tidak salah-salah mikirnya kudune bunine tak malah jadi kaf, kudune kaf malah belakangnya jadi tak. Kan bunine nek makmur kerumune mek tak bunine. Kalau tidak membaca secara langsung belum jelas, makanya sering-sering diwaos. Wa tawallani fi man tawallait, belakangnya tak. Nek hanya sekedar ngapalno lewat ngrungokake, bisa jadi nanti wa barik li fi ma atoik malah bener dadi kaf. Padahal nek perlu jadi makmum di print masih template-na, tembok masih gede ngono ku aja. Maafin. Nah, misalnya 179. Iku as-shalatu maca shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da di dalam selesai kunut. Begitu sampai waktu ilaih sunnah kemudian membaca sholawat sallallahu ala Nabi Muhammad misalnya. Maksudnya yang nek sing biasa kula dengan waos sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Nabi Umi wa ala alihi wa baraka wasallam wa salim. Nek ngarepe ai ngene mangap, ngarepe mlingkis yo ngene mlingkis. Nek depane wasallillahumma misale ngarepe ngoten maka belakangnya wasalim. Tapi nek ngarepe wis mangap wasala burine melu wasalam mangap. Gampang itu terane. Kemudian 180 assalamu maca salam ala nabi ing atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da dalam sesi kunut. Setelah membaca sholawat kepada Nabi, sunnah juga membaca salam kepada Nabi. Mulane wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam. Dan itu wasalam itu namanya membaca salam untuk Nabi. Karena sesuai dengan dawuhnya Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu baca sholawat alaihi wa sallimu ya sholawat ya taslim. 181 as-sholatu iku as-sholatu maca sholawat alal ali atas keluarga Nabi ba'dahu ing dalam sesi kunut. Setelah membaca sholawat ala Nabi, salam ala Nabi, sunnah juga membaca sholawat alal al. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala
sholawat kepada keluarganya Nabi. 182 iku assalam wa salam alaihim ing atase al kadzalika hale kaya mengkono mau. Begitu juga membaca salam untuk keluarganya para nabi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salama wa salaman iku ya termasuk dongaake keselamatan namanya keluarganya para nabi. 183 iku salatu maca selawat ala sahbi atase sahabat fi dalam kunut. Sunnah lagi membaca sholawat untuk para sahabat. Berarti komplit ya Nabi, ya keluarga Nabi, ya sahabatnya Nabi. 184 iku assalamu maca salam alaihi ing atase sahabat kadalika seperti tadi fihi ing dalem kunut. Begitu juga sunnah membaca salam untuk para sahabat. 185 wasuna lati sunataken fardika yo kang salat ijin wa imami mahsurina lan imame makmum yang terbatas. Apa yang disunahkan al-jamu mengumpulkan baina kunutin Nabi antara kunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunuti Sayyidina Umar dan kunutnya Sayyidina Umar. Jadi Nabi itu punya redaksi kunut sendiri, Sayyidina Umar juga punya redaksi kunut sendiri. Berarti Sayyidina Umar niku bid'ah. Bid'ah itu konotasinya tidak selalu negatif. Ada namanya bid'ah hasanah, termasuk niki Sayyidina Umar damel kunut dengan redaksinya beliau. Dan di kitab ini disunahkan mengumpulkan dua kunut. Yang satu kunut redaksinya Nabi, yang kedua kunut redaksinya Sayyidina Umar. Rodok dawa niki mesti males kan ngapa lagi dawa. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthniya 'alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa la nakhla wa natruku man yafjur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jiddan wa kufri muhlikun. Allahumma 'adzibil kafarata wal musyrikin alladziina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat ya Muhammad wa aslih dzata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa tsabbithum 'ala millati rasulik wa awzihum ayyufu bi ahdika alladzi ahadtahum alaih wa ansur ma aduika wa aduhim ila hal haqqi wa ja'alna minhum sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Sing penting tahu ngerti. Pokoknya biar kayaknya tahu ana redaksi kunut sing sak ini untuk mandiri. Oh, pokoknya sing angel kayak lah. 186 iku ayu ketima yang to nikenake sewawa al-kunut tak kunut al-wanita kang warid anak Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi halat al-jami' dalam nalikane tingkah ngumpulake bainahuma antara kunut Nabi dan kunut Sayyidina Umar. Kalau mau menggabungkan dua kunut ini, kunut Nabi dan kunutnya Sayyidina Umar, kalau mau dibaca kedua-duanya maka disunahkan untuk mendahulukan kunut yang redaksinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian membaca kunutnya Sayyidina Umar. 187 ayat dia yang tahun kali semua bisolati kelawan sholawat wassalam dan salam ala Nabi yang atas Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi dan keluarga Nabi wasallam sobat Nabi ba'dahuma setelah nama sebenarnya ba'dahuma setelah kunut Nabi dan kunut Sayyidina Umar. Nah, setelah selesai membaca doa kunut redaksi Nabi, setelah itu kemudian disusul dengan kunut redaksinya Sayyidina Umar. Begitu selesai disunahkan setelahnya untuk membaca sholawat. Ibu penonton wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallim ala qadri ini. Ini wassalam. 188 iku ayat ya al-imamu bilafdil kunuti bilafdil jami. Iku ayat ya yang tonakani sapa al-imam imam bilafdil kunuti
bilafdzil jami kalau lafal jamak. Bagi imam kalau sedang berdoa belum disunahkan untuk memakai nomor sedangane domir jamak yang tadinya meringis kemudian jadi mangat-mangat. Mau ya Allah mahdini gimana teh maafini gimana akhir dan gimana Allah mahdina. Baik, tenggarane gampang. Begitu juga dengan astaghfiruka wa atubu ilaik diganti nastaghfiruka wa natubu ilaik. Karena ada ulama yang mengatakan nek dadi imam donga kok sing di napa sedengane yang dituju hanya diri sendiri. Misalnya Allah mahdini gimana teh maafini saya sendiri. Ada yang memakruhkan jadi ini egois. Tapi misalnya kok angel daripada berubah ke celenduk ya lagu cek pahan. Oh mahdini pahan yang artinya maksudnya gak tenang. Maksudnya karo juga anak beri kaya lah. Masuk malaikat kebiar-biar semakin terang. Malaikat kan pinter-pinter. Wah gerangel berubah jamak tengah hati mawon. Niati kalian dengake makmum. 189 iku raful yadaini angkat tangan dulu fil qunut ing dalam qunut. Ketika donga qunut disunahkan mengangkat kedua tangan. Begitu juga ketika kita berdoa. Selain berdoa ketika qunut di luar sholat pun ketika berdoa disunahkan mengangkat kedua tangan. 190 iku antakuna yang ta'ono iku antakuna yang ta'ono apa liyadani tangan loro iku maksyufatan dibuka ini maksudnya orang kok njuk nganggo kaos tangan boten maksudnya dibuka ini ngeten aja nempel wong ini mangate Kalau mereka malaikat tersinggung payah. Nek sing tersinggung malaikat rahmat sih mboten napa-napa, nek sing jurupati tersinggung payah. Antakuna al-yadani maksyufatan. Jadi sekali lagi ketika berdoa tangan diangkat dan dibuka. Aja nopol. 191 iku ayaj'ala yatadati'ake al-batna kafaihi sapa wong batna kafaihi ing batine epek-epek lorone wong sama maring langit. Ketika berdoa batin telapak tangan kita dihadapkan ke langit. Karena kiblat doa niku langit. Hikmatur rafi ila sama anna kiblatud doa. Karena kiblatnya doa itu langit. Tempat gudang rezeki itu langit, wahyu guys kita rahmat juga di sana, berkah juga di tempatnya di sana. Makanya ketika berdoa tangannya menghadap ke atas, bukan menghadap ke wajah kita. Karena di wajah kita rezeki orang ono, barokah orang ono, bukan itu langit. Wajahku. Jadi sekali lagi tangannya dihadapkan yang batin guys, si batin niku niki batin niki zahir. Batinnya epek-epek niku dihadapkan ke langit. 192 iku ayat dura yang tenengali sapa ilahi maring kafaihi hala rafima ing dalam tingkah ngangkat kafaihi. Ketika donga qunut sambil ngangkat tangan, batinnya dihadapkan, batin epek-epek dihadapkan ke langit, terus batin epek-epek ini disawang. Jadi nek donga sing disawang boten langite, tapi sing disawang tangane ayat duro ilaihima hala rafihima. Kedua tangan kita yang kita pandang, bukan langitnya yang kita pandang. Karena ketika berdoa kok menghadapkan wajah kita ke langit itu dianggap kurang sopan. Sopane itu setidaknya melihat tangan. Syukur-syukur dulu. 193 iku ayu siko yang temen mohake sowong ya daya tangan lorone wong.
ketika mengangkat kedua tangan disunahkan lagi kedua tangan ini dikumpulno, ditepungno. Iki lho pinggir niki ditepungno. Ya pada cukup hati ini. Nek ngaten pripun nggih mboten apa-apa. Mesti ini caranya yang bagus. Nek cara maksudnya wong diwehi duit akeh niku nek ngaten kan probol. Nah, men ora probol niku nek namanya sing rapet. Diwehi akeh nampani seret ora sing 194 iku ayat lima yang tomalik sapa wong yadahi ing tangan loro wong ing dakoli ing dalem nalika ucap wong waqina syarra ma qadait. Ketika waqina syarra ma qadait, tangane yang tadinya batin epek-epek ini menghadap ke langit niku sunahe di adepno nang bumi. Lah zahirnya yang menghadap ke langit. Waqina syarra ma qadait itu tangane balik. Ini masih jadi khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak perlu bolak-balik. Dungo yang rasa bolak-balik dari sebagian ulama. Nah, kalau di kitab ini dianjurkan untuk membalikkan tangan ketika sampai pada waqina syarra ma qadait. 195 iku ayat jahara yang tau banterno sapa imam bil kunuti kelawan kunut. Kalau jadi imam baca kunutnya dikeraskan agar para makmum mendengarkan kunutnya imam. Tapi kalau sedang sholat sendiri maka bacaan kunutnya sir alias tidak keras. 196 iku ayakuna yang tau al jahru maca seru bil kunuti kelawan kunut al jahri sakni sore jahar bil qiraati kelawan qiraatul Quran. Kalau ketika kita baca Fatihah misalnya pakai volume 10, maka ketika donga kunut pakai volume 9, 8, 7, 6, 5. Nek loro niku sir jenenge iki. Jadi tetap jahar tapi volumenya di bawah volume ketika membaca Al-Qur'an Fatihah atau surat-suratan yang lain. 197 iku takminul makmumi maca amine makmum alat donga ing atase donga. Yang jadi makmum kalau imamnya sedang donga kunut cukup ngamini saja. Amin, amin. Nek iso yo ngepas ini maksudnya pas Allahumma hdi fi man hadait baru amin. Waqini syarra ma qadait. Amin orang amin. Amin. Amin setia ini apa? Menggirane Pak Yai Ismail. Itu sering duka-duka nek pas ke salat subuh bareng. Nek maca amin ki digatekna ning maca imame tekan endi? Ora wonten omongan amin tok. Dirona biasanya sedikit pas tarawih ngoten niku. Janji urung imamin meneng kok muni amin. Titeni duka-duka mesti ngerti. Oh, pemane sampun nek wong desa tesih rada dimaklumi kali beliau, tapi nek sampun paling amin sakarepe dhewe. Amin 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 senen mesti. 198 iku at-tahmid maca amin li sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal alihi washabbihi. Ketika imam membaca sholawat maka makmum mengamini sholawat. Karena sholawat itu doa, maka makmum mengamini sholawat. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi amin amin tetap amin amin. 199 al-akmalu utawi sempurnane utawi sing lebih sempurna iku yusyarika yen to barengi fiha al-makmumu tsumma yu'minu. Cara yang lebih sempurna lagi makmum itu barengi sholawate imam. Jadi nek pas imam sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam makmum ya ngoten niku
tiru-tiru. Nah, baru nanti begitu selesai, amin, tetap amin nih. Jadi ini sebenarnya tidak bertentangan antara 198 dan kesunahan 199. 200 iku ayu syarika ya tombangi sapa al makmum al imam fi salah ing dalam pujian. Ketika imam sampai pada sanes donga, maka makmum barengi, yaitu pada kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi makmume tetap imame tetap maca seru, makmume ya tetap melu maca fa innaka taqdi. Karena itu bukan doa. Doa niku ya Allah kula nyuwun iki senengane donga niki ngalem nang Gusti Allah. Pas fa innaka taqdi, imam baca fa innaka taqdi, makmum juga baca fa innaka taqdi. Sebenarnya pas fa innaka taqdi imamnya itu tetap keras jajane. Tapi nang Indonesia niku kan butuh wong Arab, dadi ngertine kok agak Arab amin ngono ya. Menurut oman amin, maka imamnya menang. Menurut ibu imam sami nyumbungan fa innaka taqdi wa la yaqdi wa inna la yadillu wa la ya'isu man adai. Nek orang menang drojor mawon amin. Ning yo mesti malaikat maklum iki, cara ngerti ya. Sekali lagi ketika sampai pada asana mengalami nama Gusti Allah, maka makmum sudah membaca, imam baca, makmumnya juga baca. 201 iku ayatun yang tono potana iku sirron, moncone sir. Nah, pas fa innaka taqdi wa la yuqda alaik dibaca sir. 202 iku ayat nuta yang kau sapa makmum idza lam yasma' nalikane ora krungu sapa makmum kunuta imamnya iku nute imame makmum nek pas dadi makmum tidak mendengar suaranya imam ketika donga kunut donga dhewe. Sekali lagi nek pas dadi makmum imame pas maca kunut kok suaranya tidak sampai pada telinganya si makmum, maka makmum baca sendiri. Begitu juga pada suratan. Pas suratan ini kan sunai makmum mendengarkan bacaannya imam. Tapi kalau makmum tidak mendengar bacaan suratnya imam, maka baca sendiri. Menggeremeng ngotot itu maca dhewe. Jadi imamnya maca suratan, makmumnya maca suratan. Kenapa baca? Karena tidak dengar. Kenapa kok disunahkan membaca? Sholat itu bukan tempatnya nganggur. Jadi men full zikir daripada itu jangan maca apa. Mending maca dhewe. Nganggur tok. Ayat kita al-makmum di dalam yasma' kunuta imami. Nek misale bacaan suratnya imam panjang enggak selesai tapi nek gendrung tok. Yo di belakangnya imam baca suratan sendiri saapal-apale. Al-Ikhlas tok ya wis diulang-ulang Al-Ikhlas sampai 10. Pokoknya pripun carane mil salat itu jangan ada jeda nganggur supaya ini full qiraatul Quran, full wiridan, full zikir. 203 itu al-qunut qunut lin nazilati krono musibah kang turun bisa iril maktabati dalam sekalinya salat 5 waktu. Kalau sedang terjadi musibah yang menimpa orang-orang Islam, maka disunahkan kunut nazilah. Namanya kunut nazilah. Kunut yang dibaca ketika ada musibah. Misalnya seperti kemarin ada wabah COVID. Setiap sholat
Iktidal terakhir donga kunut. Dungane napa ya Allah medini. Ora paliyane soalnya. Allah manfa'al balaa wal wabaa. Ora apal Allah medini fi manate. Maksudnya artine kalau niku maksudnya tinggal sing donga kunut nasilan ora apal dari Allah. Dan itu tetap mendapatkan kesunahan. Enak kayak. Malaikat itu orang angel loh kayaknya. Orang apal ya sekarang mesti kalau biasa nih. 204 itu ayatuna yang tono opo kunut. Iku fi tidal rakaatil akhir di dalam tidale rakaat yang terakhir. 4 ini dungo kunut iku pada tidal rakaat terakhir. 205 iku ayat ya bi kunut subhi tsumma ya'ya bi su'ali rafin nasilati. Iku ayat yang menekani sapa bi kunut subhi kelawan kunut subuh tsumma ya'ya bi su'ali rafin nasilah. Jadi nek pas dungo kunut nasilah sebaiknya redaksi yang dari Nabi dibaca Allahumma tu'ihi manadri ma'afihi ma'afid. Begitu selesai baru dungo kunut nasilah. Kemudian 206 iku ayat jana yang terdadekno sapa wong dhafroka fahi ing dhahire epek-epek lurune wong ila samani mari langit ida ta'ana likane donga dirafin nasilati karena ngilangi musibah sing temurun. Contohnya kalau wabahe kaya dene ngilangi wabah masalah umpamane. Nek pas donga niku batine epek-epek madhep teng langit. Tapi kalau kita sedang meminta Allah untuk menghilangkan suatu musibah, maka zahire epek-epek ini dihadapkan ke langit. Ya Allah Covid hilang, itu gimana ini? Ya Allah Covid hilang, tapi diwali. 207 iku ayat umma yang terdungo sopong juga lima kelawan sebagian perkara atau kan temu Allah maaf di sholatil istisqa dalam sholat istisqa ingkana namun apa nazilatu iku jaban pacekle. Kalau pas sholat apa senane istisqa dilalah kok sing disuwun niku soal paceklik, maka disunahkan pakai kunut nasilah. 208 iku al-qunut fi idali rakaati witrin ing dalam idali rakaati salat witir fi Ramadan ing dalam separuh bulan Ramadan asale kang kapindho. Nek tanggal mulai tanggal 16 Ramadan pas sholat witir pada iktidal terakhir niku disunahkan donga kunut. Wis berlaku di masyarakat. Kalau bulan Ramadan mulai tanggal setengah niku donga kunut. 209 iku ayat kabira ento takbir, maca takbir sapa wong lil intiqali karena pindah ila sujud maring sujud. Ini sudah masuk ke kesunahan sujud. Begitu selesai donga kunut, kalau misalnya kunut atau tidak kunut, begitu dari posisi iktidal mau turun ke posisi sujud disunahkan baca takbir Allahu Akbar. Namanya takbiratul intiqal. Takbir yang dibaca ketika berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Semua takbir dalam sholat namanya takbiratul intiqal kecuali satu takbir di depan namanya takbiratul ihram. Nek pas foto-foto jenenge takbiran. Ora takbiratul ihram, takbiran. 210 iku ayakuna takbiran da awalil huwi. Baca takbirnya ini kapan? Baca takbirnya ketika turun. Jadi boten Allahu Akbar baru turun, tapi pas turun, pas saat itu juga baca takbir Allah alaihi wasallam. 211 iku ayam muda yang terdawaki sapa takbir ing takbir hatta yang tahya sehingga temukul ila mauqi sujudi sampai pada tempatnya sujud. Baca takbirnya niki sing panjang, bukan Allahu Akbar, tapi didawakno sampai batuke nempel nang Allah. Duh, niku baru mandek. Bar pas batuke nempel nang sajadah. Aduk berarti itu maca takbir.
angsal dawa-dawa angsal. Yang penting boten terlalu panjang. Begitu juga ketika takbiratul ihram, nek kepasake niat baca takbirnya panjang tidak apa-apa, yang penting boten ekstrim. Oh, 5 menit kok. Terus gawan gitu. Yo kira-kira kepasno niku yo pinten. 212 iku ayat jaro al-imamu bitakbir. Maca seru sapa al-imam bitakbir kelawan takbir. Bagi imam baca takbir intikal itu bacaannya keras men supaya makmum tahu oh ini imam pindah posisi. Takbir meneh Allahu Akbar nanti orang menang wae ngleto. Nek ngleto mawon meneng mawon dilalah pas makmume ngantuk ngerti-ngerti salam nggih ngantuk mawon. Kok salam kabeh. Nah nek maca seru men genah imame oh pindah melu pindah. 213 itu ayat sudah yang tau sujud sapa wong pada ayat orang dalam sakwise yang tau nyelekno sapa imam jabhatahu ing badhe imam malah arti ing atase bumi. Sunahnya bagi makmum sujudnya tunggu bathuke imam nempel lemah. Begitu bathuke imam nempel lemah makmum baru turun. Tapi nek pas salat tarawih ampun ngentosi imam sampai ke posisi sujudnya mesti ketinggal-tinggal nih. Wong ketok mulai medhun susul mawon. Jadi sholat itu ya ono trike barang. Ora kok cuk melu-melu teks mawon. Jadi harus tahu posisi. Misalnya di kitab itu keterangannya kalau mau baca Fatihah bagi makmum itu nunggu imamnya selesai baca Fatihah. Tapi nek niku diterapake ketika sholat tarawih ora dadi niku mesti. Kan wonten imam sing modele niku maca surat niku ngarep-ngarep sing pendek-pendek. Wah, ya kasih. Ketoke ora dawa ning jebule sak uplik tok terus sujud. Kan ngaget-ngageti niku. Lah nek ngerti imame niku modele banter-banteran, maka cara membaca Fatihahnya bareng. Imam baca Fatihah, makmum melu baca Fatihah. Begitu imame waladhdallin melu amin mawon. Amin. Mungkin terusake ora usah balik tekan mulai bismillah. Karena membaca amin itu bukan termasuk sesuatu yang memutus Fatihah. Jadi nek misale imam waladhdallin niki iya kana dua iya kana selain amin mawon. Mangke tinggal dilanjutake. Setelah ia kan dua yang nasta'in dilanjutake ihdinas siratal mustaqim. Terus sambaleni dari bismillah lagi. Jadi kadang-kadang tentang fikih niku ada kondisi tertentu yang tidak harus ikut aturan baku. Nah, aturan baku sunnah kan seperti tadi. Maca Fatihah niku setelah imam selesai baca Fatihah. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya ketika sholat tarawih, ini kalau diterapkan justru nanti malah tertinggal jauh. Kalau dolina sudah Rahman biasa, Allah tersempat di membaca Fatihah. Orang rampung mulai bismillah kok wis rukuk. Nah, untuk mengatasi kondisi seperti itu, caranya barengi bacaan Fatihah imam. 214 iku wal anfi nyelehake irum ma'al jabati sartane batuk. Disunahkan meletakkan hidung bareng kalih batuk. Berarti pelak ngene bareng. Ora batuke sik terus irunge. Tapi diletakkan bersama-sama itu sunnah. 215 iku ayakuna yen to ana walang fi maksufan dibuka sunahe niku irunge dibuka. Mosok wonten wong salat irunge ditutup. Ya mestinya wonten karena ada redaksi seperti ini. Misalnya salat model ninja teng dieng niku wonten isu-isu subuh kan adem ya. Waduh iki ora sebulan
sing ketok mripate tok, mergo saking ngademe. Nah, dalam kondisi seperti itu sunnahnya hidungnya dibuka. 216 iku ayakuna wad'uhu muqtarinan bi wad'il jabhah ala musallahu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi saged dilaksanaken amin. Karena ini Pak Yusuf Kataman maksudnya masalah